Faqala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Faslun alladhi yalzamu lil mayyiti arba'u khisal ghusluhu wa takfinuhu wa salatu alaihi wa dafnuhu. Fasal menjelaskan tentang apa-apa yang berkaitan dengan mayit. Alladhi yalzamu, yang diwajibkan, yaitu fardu kifayah, yaitu wajib ala sabilil kifayah, wajib fardu kifayah. Atas siapa? Atas kita yang hidup, ya, atas kita yang hidup yang mengetahui kematiannya. Lil mayyit, bagi mayit yang meninggal dunia, arba'u khisal, 4 perkara. Ghusluhu adalah memandikannya. Wa takfinuhu, dan yang kedua adalah mengkafaninya. Wa salatu alaihi, dan yang ketiga adalah wa dafnuhu, dan yang keempat adalah menguburkannya. Yang pertama adalah ghusluhu, memandikannya. Faslun aqallul ghusli ta'mimu badanihi bil ma'i. Wa akmaluhu an yaksila sa'atih wa an yudhilal qadara min anfihi wa an yuwaddi'ahu wa an yadluka badanahu bisidri wa an yasubbal ma'a alaihi salasan. Fasal menjelaskan tentang yang pertama adalah memandikan. Jadi tadi ada 4 kewajiban. Yang pertama adalah memandikan. Aqallul ghusli, paling ringkasnya, paling sedikitnya memandikan mayit adalah ta'mimu badanihi bilma, menyeluruh badan dengan air. Maksudnya adalah seluruh badan harus kebasuh dengan air, membasuh seluruh badan dengan air. Itu paling sedikitnya. Kemudian paling sempurnanya wa akmaluhu, yaitu sunnahnya, an yaksila sawatih, membasuh 2 kemaluan, al-qubul wa dubur, wa an yuzilal qadara min anfihi, menghilangkan kotoran dari hidungnya, wa an yuwaddi'ahu, memandikannya, wa an yadluka badanahu bisidri, digosok badannya menggunakan sidir, itu daun bidara, wa an yasubbal ma'a alaihi salasan, dan dituangkan di atasnya dengan air 3 kali. Jadi paling sempurnanya yang pertama itu adalah setelah mayit itu dibaringkan dan juga dalam keadaan tertutup. Jadi nggak boleh telanjang, nggak boleh ya, tertutup. Menggunakan kain yang mana kain itu nggak transparan. Jadi kainnya jangan sampai kain yang kain yang tipis atau kain yang warna putih, ketika kena air kelihatan warna kulitnya, itu jangan sampai seperti itu. Jadi ada adabnya. Memandikan jenazah ada adabnya. Jadi jangan mentang sama-sama laki ini ya nggak boleh, tetap harus ditutup. Terus juga yang memandikannya pakai sarung tangan ya. Pakai sarung tangan yang buat memandikan. Jadi yang pertama, setelah dibasuh dari kepala sampai sampai kaki, kemudian menggosok-gosok perutnya, itu demi mengeluarkan kotoran ya. Kemudian setelah itu mencucinya, mencuci 2 kemaluan, yaitu al-qubul yang depan, wadubur dan yang belakang. Nah setelah itu
adalah membersihkan seperti telinga, hidung, terus bagian mata, misalkan ada beleknya dibersihin tuh. Nah, setelah itu baru diwudukan. Nah, ketika wudhu, ketika mengwudukan ketika mengwudukan mayit itu wajib pakai niat. Jadi memandikan jenazah hukumnya wajib, tapi nggak wajib niat. Mewudukan jenazah itu sunnah, tapi wajib niat. Jadi kebalikannya ya. Memandikan jenazah, apakah wajib niat? Enggak. Sunnah niat. Jadi orang memandikan jenazah nggak wajib niat, enggak. Tapi mewudukan jenazah, mewudukannya sunnah, tapi niatnya wajib. Nawaitu taharata, misalkan nawaitu wudu'a lil mayyit atau anil mayyit. Nah, setelah diwudukan, setelah itu baru memandikannya, membasuhnya dengan apa? Dengan air sidir atau daun bidara. Kalau nggak ada, maka dengan air sabun. 3 kali. Itu bagian pertama itu bagian kanan, bagian kanan depan, 3 kali sampai ke kaki. Terus juga kiri bagian depan sampai 3 kali, kemudian belakangnya. Dan seperti itu. Nah, kemudian setelah itu dibasuh ya, setelah itu dibasuh. Nah, setelah dibasuh yang terakhir adalah menggunakan air kapur. Nah, yang terakhir tuh menggunakan air kapur. Oke. Supaya jenazahnya nggak gampang rusak ya. Nggak cepat rusak mayitnya. Menggunakan air kapur. Nah, kemudian setelah selesai memandikan mayit, kemudian barulah dikafani. Jadi yang kedua kewajiban kita yang hidup yang mengetahui kematiannya, yaitu ala sabil kifayah ya. Itu apa fardu kifayah? Anak ulangi lagi. Itu fardu kifayah itu kalau seandainya satu kampung nggak ada yang ngerjain, dosa semua. Tapi kalau ada 1, 2, 3 orang, 1 orang aja ngurusin jenazah, maka gugur kewajibannya.